Ada sebuah teka-teki ya, sebuah paradoks besar di jantung sistem pendidikan kita di Indonesia. Aneh banget kan? Kenapa ya makin tinggi pendidikan seseorang, kok kayaknya malah makin susah cari kerja? Nah, di bahasan kali ini kita coba bedah sama-sama. Ada apa sebenarnya? Coba lihat angka ini, lebih dari 1 juta. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah jumlah pengangguran lulusan sarjana di Indonesia menurut data BPS per Februari 2024. 1 juta lebih. Angka ini jujur bikin kita harus berhenti sejenak dan mikir, sebenarnya apa sih yang salah dengan sistem pendidikan kita? Dan ini pertanyaan kuncinya. Karena jujur aja, ini bukan lagi soal si A atau si B yang susah dapat kerjaan, ini tuh gejala loh. Gejala dari masalah yang jauh lebih besar, yang akarnya, wah, dalam banget. Oke, buat ngebongkar ini semua, kita mulai dari kontradiksi yang paling dasar dulu ya. Janjinya pendidikan itu kan manis banget, tapi kok realitanya di dunia kerja? Pahit banget. Ini paradoks nasional kita. Gini deh, coba bayangin. Sejak tahun 2002, anggaran pendidikan kita itu naik gila-gilaan, 200%. Investasinya gede banget kan? Tapi hasilnya apa? Nah, menurut Bank Dunia, di Human Capital Index peringkat kita masih di situ-situ aja, di urutan 87. Langsung kepikiran kan? Duit sebanyak itu larinya kemana? Kok nggak jadi sumber daya manusia yang lebih oke? Ini dia paradoksnya. Nah, sekarang kita lihat gejala yang paling kelihatan mata dari krisis ini. Apa itu? Yaitu tadi, banyak banget sarjana yang nganggur. Lulusan kita sepertinya nggak nyambung sama apa yang dibutuhin di luar sana. Jadi, kenapa bisa gini? Pertama ya jelas, jumlah lulusan tiap tahun itu membludak, sementara lapangan kerjanya nggak nambah secepat itu. Tapi masalah yang lebih dalam lagi, itu soal mismatch kompetensi. Gampangnya, apa yang dipelajari di kampus itu nggak klik sama yang dicari perusahaan. Dan yang lebih bikin miris lagi, ternyata lebih dari setengah siswa kita itu bahkan kompetensi paling dasar kayak baca, tulis, dan matematika aja belum nyampe standar minimum. Waduh, ini pondasinya udah rapuh dari awal dong. Oke, sekarang kita coba jadi dokter, dan kita masuk langsung ke ruang operasinya, yaitu ruang kelas. Kenapa? Karena banyak yang bilang, sistem sekolah kita itu sekarang udah kayak pabrik. Ya, pabrik di zaman industri dulu, tujuannya bukan buat nyetak inovator, tapi buat nyetak kepatuhan. Coba deh, lihat deh tata letak kelas ini. Meja berbaris rapi, semua ngadep ke depan. Kelihatannya normal ya, tapi ini yang disebut kurikulum tersembunyi. Tanpa kita sadari, susunan kayak gini tuh ngajarin kita bukan buat jadi kreatif, tapi buat jadi patuh, seragam, dan nerima informasi aja. Pelajaran utamanya yaitu jadi sama, bukan jadi beda dan berani eksplorasi. Nah, ini nyambung kedua cara berpikir. Sistem sekolah kita itu juaranya dalam melatih pemikiran konvergen. Apa itu? Gampangnya cari satu jawaban yang benar. Kayak ujian pilihan ganda lah. Sementara pemikiran divergen, yaitu kemampuan buat mikirin banyak banget kemungkinan solusi dari satu masalah, itu malah sering dianggap aneh atau bahkan disalahin. Padahal, inovasi itu lahirnya ya dari situ, dari mikir out of the box. Dan akibatnya apa? Ya ini, sistem pendidikan kita itu seakan-akan mengharamkan kesalahan. Dari kecil, kita udah ditanamkan di kepala, kalau jawabanmu salah, kalau kamu beda, itu jelek. Hukumannya, nilai merah. Padahal seperti kata Sir Ken Robinson, seorang pakar pendidikan, Anda nggak akan bisa berinovasi kalau Anda nggak siap untuk berbuat salah. Masuk akal banget kan? Gimana kita mau anak-anak kita jadi kreatif kalau dari kecil mereka udah takut banget buat nyoba hal baru, cuma karena takut gagal atau disalahin? Oke, sekarang kita coba zoom out. Karena masalahnya itu ternyata nggak cuma di dalam kelas aja, tapi di keseluruhan sistemnya. Sistem yang udah kelihatan usang dan lebih mentinggin urusan birokrasi ketimbang proses belajar mengajarnya. Bayangin deh, sistem pendidikan kita itu kayak mesin raksasa yang rumit banget. Tanggung jawabnya itu kebagi-bagi, ada di Kemendikbud, ada di Kemenak, belum lagi di lebih dari 500 pemerintah kabupaten dan kota. Kebayang nggak ribetnya? Hasilnya, ngawasin kualitasnya jadi susah banget, koordinasinya ampun deh.
Dan ini nih, mungkin ini biang kerok dari masalah sistemik kita. Kita itu sibuk ngukur hal yang salah. Pemerintah pusat itu menilai sekolah pakai ratusan pertanyaan administratif buat kepala sekolah. Menurut Bank Dunia, semua data-data di atas kertas itu ternyata nggak ada hubungannya sama sekali sama hasil belajar siswa. Jadi kita sibuk sama administrasi, tumpukan kertas, sementara yang paling penting yaitu proses belajar di kelas malah jadi terabaikan. Oke, setelah kita bongkar semua masalahnya, terus solusinya gimana dong? Nah, kita butuh sebuah cara pandang yang baru, sebuah paradigma baru dalam pendidikan, yang kembali fokus untuk memanusiakan manusia. Nama kerennya adalah pendidikan kritis transformatif. Apaan tuh? Intinya gini, tujuannya itu bukan lagi cuma nyokokin kepala siswa dengan fakta dan hafalan, tapi memberdayakan mereka supaya bisa mikir kritis, berani mempertanyakan keadaan, dan akhirnya mereka punya bekal buat mengubah hal-hal yang nggak adil di masyarakat. Biar ini bisa kejadian, ada 4 pergeseran besar yang harus dilakukan. Pertama, pusatnya bukan lagi guru, tapi siswa. Pembelajaran harus fokus ke perkembangan si anak. Kedua, kita harus pindah dari budaya menghafal ke budaya bernalar, yang menekankan pemahaman dan daya kritis. Ketiga, yang dinilai itu bukan cuma hasil akhirnya aja, tapi juga prosesnya. Eksperimen, bahkan kesalahan, itu harus dihargai sebagai bagian dari belajar. Dan yang terakhir, keempat, materinya harus nyambung sama kehidupan nyata, relevan sama tantangan zaman sekarang, bukan cuma tumpukan teori usang. Dan ujung-ujungnya semua ini kembali ke satu hal. Kutipan ini ngena banget sih. Kalau pendidikan nggak pakai rasa kemanusiaan, ya hasilnya cuma angka-angka di atas kertas. Tapi kalau pendidikan itu dijalankan dengan kemanusiaan, yang lahir itu ya manusia seutuhnya. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaan awal, tapi sekarang dengan bekal pemahaman yang lebih dalam. Pertanyaan ini sekarang bukan cuma buat pemerintah atau para ahli, ini pertanyaan buat kita semua. Buat Anda, buat saya. Sebenarnya pendidikan kayak gimana sih yang kita butuhkan buat masa depan Indonesia? Karena jawaban dari pertanyaan ini dan apa yang kita lakukan soal itu akan menentukan masa depan bangsa ini.